Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi kabar Mulyono, rekan seangkatannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang diragukan identitasnya. Selain itu, pemirsa, Mulyono juga dianggap sebagai calo terminal Tirto Nadi, Kota Solo, Jawa Tengah setelah menghadiri acara reuni ke-45 Angkatan 1980. Sementara Jokowi mengaku Mulyono merupakan teman seangkatan lulusan sarjana kehutanan di UGM Yogyakarta. Jokowi pun menegaskan Mulyono bukan seorang calo terminal Tirto Nadi yang beberapa hari ini diisukan, namun karyawan PT Restorasi Ekosistem Indonesia atau REKI yang terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Semua kok diragukan, ijazah diragukan, skripsi diragukan, KKN diragukan, teman diragukan, terus apa lagi yang mau disampaikan. Pak Mulyono itu adalah teman seangkatan saya tahun 80. Hanya lulusnya saya lebih cepat. Saya 85 bulan November, Pak Mulyono ini di tahun 87. Bedanya itu. Kemudian terakhir yang saya tahu, beliau bekerja di Jambi, di sebuah PT untuk pelestarian dan konservasi hutan. Apa nama PT-nya? PT Ekosistem Hutan. PT Ekosistem Hutan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo jelaskan alasan tidak memakai seragam saat reuni UGM Angkatan 1980. Jokowi menyebut saat itu masih dalam pemulihan. Ajudan menunjukkan seragam reuni yang diterima Joko Widodo. Namun Jokowi tidak memakainya saat reuni karena tangan pendek. Jokowi menjelaskan tidak menggunakan seragam reuni tersebut karena kondisi kulit yang masih dalam pemulihan, sehingga memakai kemeja putih panjang seperti biasanya. Pakai, saya diberi kaosnya. Coba nanti tunjukin kaosnya. Diberi, tapi kalau pendek kulit saya ini masih pemulihan. Hanya itu aja sebetulnya. Jangan cari-cari lah. Pemirsa, LSI Denny JA merilis survei tingkat kepercayaan publik terhadap kasus ijazah palsu Jokowi. Hasilnya mayoritas warga dengan lulusan sekolah dasar tak percaya ijazah Presiden ke-7 tersebut palsu. Sebanyak 81,5% warga lulusan sekolah dasar tak percaya ijazah Jokowi palsu. Begitupun dengan lulusan SMP, 73,7% tak percaya jika ijazah Jokowi palsu. Sementara lulusan SMA, 69,8% tak percaya ijazah Jokowi palsu. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan tidak pernah menyebut warna partai politik terkait orang besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi juga membantah telah menuduh Partai Demokrat dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah menuding ada orang besar yang sengaja menggunakan isu ijazah palsu untuk menyerang dirinya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo kembali buka suara. Menurutnya, jangan ada orang yang berprasangka soal pernyataan sosok besar yang ia maksud, termasuk Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Bukan nggak mengetahui, saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertuduh, apalagi sekelas Pak SBY. Beliau adalah negarawan yang baik. Jokowi juga menegaskan jika ia tidak pernah menyebut nama dan warna partai termasuk Partai Demokrat. Tidak ada sangkut dengan partai politik? Saya tidak pernah mengatakan itu. Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menegaskan muncul tudingan Partai Biru yang mengarah kepada Partai Demokrat adalah fitnah yang tidak berdasar. Tuduhan tersebut ini fitnah ya. Ini kan fitnah yang tidak berdasar gitu. Istilah Partai Biru yang diarahkan kepada Partai Demokrat itu merupakan upaya insinuatif, gitu.
yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami. Sementara itu menurut pengamat politik Ray Rangkuti, isu ijazah palsu Joko Widodo adalah persoalan hukum yang tidak seharusnya merembet ke persoalan politik. Artinya melebar nih dari persoalan hukum mulai ke persoalan politik, dan yang menarik-narik ini ke persoalan politik justru adalah orang-orang yang menolak bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Sejak bergulir Desember 2004 lalu, Barreskrim Polri telah menyatakan ijazah Jokowi identik. Sementara laporan tentang pencemaran nama baik ijazah palsu yang ditangani Polda Metro Jaya masuk penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo meminta Kejaksaan segera menangkap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Roy Suryo bersama kuasa hukum dan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyerahkan surat permohonan eksekusi terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Mereka mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan segera mengeksekusi Sylvester Matutina yang telah divonis pada tingkat kasasi dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan pada 2019. Orang yang namanya Sylvester Matutina ini sudah memberikan teror, menakut-nakuti, bahkan menghina sebenarnya, ya, dan sudah memfitnah kami dengan mengatakan pasti masuk penjara 1000% masuk penjara. Dia mengatakan 1000% itu di halaman Mapolda Metro Jaya, ya, sudah ada rekamannya dan sebenarnya itu sangat-sangat bukti yang sangat kuat. Tapi ternyata ini yang saya kaget. Ternyata yang bersangkutan sendiri statusnya adalah terpidana, ya, berdasarkan putusan nomor 100 tentang dari Kejaksaan tahun 2018 297 2018 lagi dan 297 dan 287 kasasi. Jadi yang sebenarnya yang bersangkutan tuh sudah harus dieksekusi oleh Kejaksaan dan harus masuk ke dalam ruang penahanan, ya, atau masuk lembaga pemasyarakatan. Sebelumnya pada 29 Mei 2017, Sylvester dilaporkan oleh 100 pengacara atas tuduhan pasal pidana pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Namun hasil putusan kasasi yang merupakan hasil putusan berkekuatan hukum tetap belum dieksekusi oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, panggung rakyat bersuara sempat memanas setelah alumni UGM Friedrich Makanlehi atau dikenal sebagai Fritz Alert Boy naik ke panggung untuk menunjukkan ijazah aslinya yang diklaim mirip dengan milik Jokowi. Ia pun menantang Rismon Sianipar dan juga Roy Suryo untuk menunjukkan ijazah aslinya. Oke, Anda mau menunjukkan bahwa Anda alumnus UGM dan stempelnya ada di belakang foto. Baik, ya, terima saya kasih. Harus imbang juga ya. Salam kenal Bang Resmon, salam kagama, saya alumni UGM, ya. Magister Sistem Teknik Transportasi, lulus 2018 di UGM, lulusan 1,5 tahun. Saya mau bilang begini, saya punya ijazah asli. Kalau mengkaji dengan menggunakan data yang dibilang Rismon, salah. Anak teknik menguji bukan model begitu. Ini saja kami menguji 10 metodologi penelitian, baru bisa itu anak teknik. Teknik apa Anda? Saya teknik transportasi Fakultas Teknik Sipil. Fakultas S1 saya teknik penerbangan, S2 saya hukum, S1 hukum pengacara. Teknik transportasi. 4 gelar, Om Rismon. Enggak, yang tadi Anda mau tunjukkan bahwa... Saya mau tunjukkan. Teman-teman melihat. Ini ijazah mirip dengan punya Jokowi. Ya. Apalagi mengkaji dengan menggunakan data. Bentar, boleh saya pegang. Sekunder. Apakah statistik meteorologi begitu bicaranya? Enggak, sebenarnya Anda mengatakan bahwa capnya di belakang foto. Begini, Bang. Tadi saya melihat memang seperti itu, tapi ternyata kalau kelihatan ada. Tapi saya mau bilang begini. Enggak, ini kita fokus. Fokus capnya aja. Di belakang foto atau tidak? Jadi udah gugur dah. Capnya ada nih, Mas. Capnya di belakang foto atau? Capnya di belakang, depan coba. foto. Di belakang. Capnya di belakang foto. Di belakang. Mana? Coba tolong di zoom. Bisa di zoom. Boleh di zoom ya? Bentar. Udah jelas banget ini capnya ada di depan foto. Jadi memang. Tapi saya mau bilang begini. Enggak, kita biar clear dulu. Ini capnya di depan foto berarti. Ada sedikit di sini. Ya, ternyata ada di depan foto. Udah gugur. Oke, baik. Udah gugur, tepuk tangan. Sebentar, terakhir. Saya mau bilang begini. Saya ya. Coba Rismon dan Roy Suryo. Roy Suryo ijazah
Saya ijazah S3 tidak ada. Oke, baik. Si Rismon ijazah S3 mana? Tunjukin Rismon. Mana buktinya? Oke, baik. Masih Bang.